Shalom teman-teman. Ya teman-teman, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan dan kasih-Nya saat ini kita dapat bertemu kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan dimanapun kalian berada, saya berharap kalian senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus dan senantiasa diberikan kesehatan selalu. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari teman-teman kita menyebarkan cinta kasih Tuhan untuk orang-orang besar kita dengan kita membentuk hati dengan ibu jari dan telunjuk kita dan kita katakan salam damai untuk orang-orang besar kita. Salam damai, salam damai. Ya teman-teman, dengan hati yang penuh dengan rasa syukur dan sukacita, mari kita pujikan lagu Mari Kawan-Kawan Nyanyi Gembira. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah kemajuan zaman saat ini banyak sekali hal yang ditawarkan oleh dunia. Dan dengan mudahnya kita terlena mengikuti arus duniawi. Seringkali kita abai dan lalai untuk dapat menjaga hidup kudus yang sudah Tuhan percayakan untuk kita. Oleh karena itu teman-teman, saya ajak kalian semua untuk merenungkan semua kesalahan yang sudah kita lakukan, yang sudah menyakiti hati Tuhan dan orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa, kita sampaikan segala penyesalan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Terima kasih atas kasih setia-Mu untuk kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang seringkali bahkan
menyakiti hati-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami atas setiap dosa yang sudah kami lakukan. Apabila kami sering menyakiti hati orang-orang di sekitar kami, bahkan kami juga tidak dapat menjaga tubuh kami Tuhan, yang sudah Engkau percayakan kepada kami. Tuhan Yesus, urapi kami, berkati kami Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi anak-anak Tuhan dan dapat menjadi terang untuk dunia yang fana ini. Sehingga kami dapat menjadi garam untuk memberikan segala berkat yang sudah Tuhan berikan untuk kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, saat ini kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Dan berita anugerah dari Tuhan kali ini diambil dari 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari dengan sepenuh hati kita naikkan pujian menjulang nyata atas Bukit Kala. Bagai
Shalom Sobat Muda, kita bertemu kembali dan hari ini Minggu Prapaskah pertama. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Allah Maha Kudus, kami datang padamu dengan rasa syukur. Engkau beri kepada kami kerinduan untuk bersama-sama masuk dalam hari perhentian dan mengalami perjumpaan denganmu di rumahmu yang kudus ini. Kiranya Engkau berkenan memberkati seluruh saat di mana kami membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Dan Engkau menuntun kami dengan hikmat-Mu, agar kami mampu memahaminya dan menjadikan firman-Mu sebagai pegangan dan penuntun dalam hidup kami. Agar kami tidak tersesat dalam arus dunia. Kami menyadari, kami mengakui akan kelemahan kami, dan kami memohon Engkau yang menuntun kami. Ya Allah, inilah doa kami. Kami mohon dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Rekan muda, kita bersama-sama akan baca Alkitab dari 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 8. 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan yang berusaha keras untuk memelihara hidupnya dalam terang firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Sobat muda yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini bukan pameran. Pameran, dari kata dasar pamer. Pengertiannya jelas adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimilikinya kepada orang lain. Tapi kesan kata pamer ini negatif ya. Bayangkan tindakan menunjukkan itu dilakukan ada tersirat kesan mau menyombongkan diri. Saya punya ini nih yang kamu tidak miliki. Saya berhasil mendapatkan ini nih, barang yang berharga dan kamu tidak atau belum memilikinya. Apalagi kalau barang itu sesuatu yang diinginkan, diharapkan, didambakan oleh banyak orang. Nah, yang dipamerkan itu tidak selalu berupa barang loh, atau sesuatu atau benda mati. Yang dipamerkan bisa juga termasuk manusia. Manusia itu kan subjek, bukan objek, bukan benda mati. Betul, tapi dalam kenyataannya tak sedikit orang
pamer tentang seseorang. Kaum muda biasanya kan ada masa di mana mau punya pacar atau sudah punya pacar saat ini, seorang kekasih. Tak sedikit yang kemudian memamerkan pacarnya, kekasihnya pada orang lain, pada teman-teman atau pada keluarganya. Apalagi kalau itu baru hubungan yang terbangun, terjalin, baru punya pacar. Nah, fase pacaran sebenarnya adalah baik-baik saja, sehat-sehat saja. Karena fase pacaran itu adalah orang menjajaki seseorang yang dipandang istimewa, yang dicintai, yang akan dipilih sebagai pendamping hidupnya kelak. Jadi dia perlu mengenal lebih jauh, lebih baik lagi karakternya, pembawaannya, sifatnya, keluarganya, dan semua tentang diri sang kekasih. Sebelum pada akhirnya memutuskan dia akan dipinang sebagai pendamping hidupnya sampai akhir hidup. Sebuah keputusan besar tentunya. Karena itu fase pacaran itu penting. Tapi tak sedikit orang muda yang mengabaikan dasar atau tujuan pacaran yang seperti itu. Tak sedikit orang muda yang memutuskan berpacaran hanya untuk memastikan atau untuk membuktikan saya berhasil nih mendapatkan seseorang. Orang yang mungkin saja menjadi perhatian banyak orang lain. Orang yang mungkin saja yang juga diharapkan oleh banyak orang lain. Atau membuktikan, wah paling tidak saya sudah berhasil nih, kayak berasa sudah sebagai pemenang lah mendapatkannya atau menaklukkan hatinya. Dan kemudian ujung-ujungnya dia bangga, berhasil mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan memamerkannya. Nah, seiring dengan era globalisasi, kemajuan teknologi, kita melihat bahwa itu juga berimbas pada gaya berpacaran kaum muda. Tak sedikit kemudian yang memamerkan di medsos, di Instagram, memposting kan bagaimana kemesraannya dengan sang kekasih lewat foto-foto atau bahkan membuat video-video tertentu ya. Yang sebagian di antaranya kemudian kita lihat sudah melampaui batas-batas kepatutan dari pasangan yang belum menikah. Mungkin banyak orang berpikir, kok mau ya? Nah, seorang psikolog mengatakan itu tidak lepas imbasnya dari kemajuan zaman juga, kemajuan teknologi ini, di mana kita melihat banyak sekali selebriti atau tokoh-tokoh publik, orang yang menjadi idola kaum muda yang memposting gitu ya, bagaimana hubungan atau kemesraannya dengan kekasihnya, mengumbar kemesraan itu lewat foto-foto yang kemudian menjadi viral atau bahkan video-video yang bahkan kelak atau kemudian menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Karena namanya pacaran tidak mesti akan jadi sampai ke pelaminan. Bisa saja hubungan itu kemudian kandas. Sementara jejak-jejak digital tidak bisa dihapus. Nah, itu sebabnya kemudian tak sedikit yang kemudian jadi bumerang gitu. Dokumentasi yang pernah dibuat bersama pacarnya di masa lalu. Dan sayangnya itu kemudian berpengaruh pada banyak kaum muda yang akhirnya ya jadi follower yang kemudian mengikuti cara berpacaran yang demikian. Mengumbar atau memamerkan foto-foto atau video dengan sang kekasih yang kemudian diekspos di media sosial atau di Instagramnya. Dan padahal kita tahu belum tentu hubungan itu sampai ke pelaminan. Dan bisa jadi juga hal itu berpengaruh buruk bagi penilaian orang lain terhadap dirinya kelak. Karena dianggap terlalu vulgar atau sudah melanggar, melampaui nilai-nilai kepatutan. Disinilah kita diingatkan juga oleh firman Tuhan. Bahwa cara kita berhubungan, cara kita menjalani hidup, berperilaku itu tidak bisa lepas dari nilai-nilai iman yang harusnya kita juga hadirkan. Kita sadari, kita hayati dan kita lakukan dalam realitas hidup kita. Karena tak jarang ketika orang kemudian lupa diri akan hal itu dan mengumbar dari perilakunya dan melampaui batas-batas kepatutan, yang terjadi adalah hal yang buruk bagi dirinya sendiri. Sebagian dari pasangan muda yang mengumbar kemesraan itu bukan hanya sampai di foto atau video saja. Tapi lebih jauh sampai pada perilaku yang melampaui batas kepatutan tadi. Akibatnya apa? Jadilah hubungan terlarang. Seks pranikah. Saya pernah memimpin sebuah persekutuan doa di rumah singgah. Rumah singgah itu tempat menampung
para wanita muda yang dengan kehamilan yang tidak dikehendaki. Rumah singgah itu sengaja didirikan agar tidak terjadi pembunuhan atau aborsi. Jadi supaya tetap kehamilan dipertahankan dan dilahirkan. Karena satu dosa sudah dilakukan, jangan sampai membuat dosa yang lain dengan mengaborsi atau membunuh janin yang tidak berdosa. Sehingga didirikanlah rumah singgah itu untuk menampung para wanita yang dengan kehamilan yang tidak dikehendaki. Dari peserta yang hadir saat itu, saat saya memimpin persekutuan doa pada hari itu, ada seorang remaja masih sangat belia, usia 12 tahun, dengan kehamilan 7 bulan. Calon ibu, Anda bayangkan resiko yang akan dihadapinya, proses bersalin yang akan penuh dengan resiko bagi usia yang sangat belia. Dia datang jauh sekali dari luar pulau karena keluarganya ingin menyelamatkannya, tidak punya muka lagi, tidak bisa menahan malu terhadap lingkungan sekitar yang mengetahui atau mengenal si anak tersebut. Itu kasus Indonesia. Ada kasus lain di luar negeri. Pasangan muda calon orang tua, si wanita berusia 12 tahun, remaja putri yang laki-laki usia 15 tahun, calon orang tua. Dan kedua orang tua mereka tidak mau tahu dengan kondisi yang terjadi pada putra-putri mereka. Apa jadinya? Sangat tragis. Mereka tinggal di sebuah gubuk yang tidak layak ditinggali mestinya, dalam kondisi terlunta-lunta. Karena mestinya mereka tidak siap atau belum siap menjadi orang tua. Belum siap untuk menanggung beban hidup sebagai orang dewasa. Sementara orang tua mereka tidak mau tahu. Itu hanyalah segelintir kisah atau contoh bagaimana kaum muda kita seringkali lupa dan tersesat dalam menghadapi arus kehidupan dunia. Nah, sobat muda, tentu saja Tuhan tidak menghendaki hal yang demikian. Dan itu sebabnya penting bagi kita memperhatikan, meresapi pesan dan nasihat Rasul Paulus pada hari ini. Yang diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 8. Pesan Paulus pertama-tama, hiduplah dengan cara yang berkenan kepada Allah. Ayat 1. Kata berkenan itu diterjemahkan dari kata aresko, bisa diartikan adalah menyenangkan. Artinya Paulus mengingatkan kita ini hidup dalam dunia bukan hanya semata-mata untuk menyenangkan manusia. Manusia itu siapa? Diri kita, orang lain, atau orang yang kita cintai. Ingatlah selalu bahwa kita hidup di dunia ini pertama-tama untuk menyenangkan Allah. Dipakai kata hidup yang berkenan bagi Allah. Apa yang berkenan bagi Allah itu? Dijawab oleh Rasul Paulus, hiduplah dalam kekudusan. Di ayat 3, hidup dalam kekudusan, dari kata agios, di sini kata kudusnya. Hidup dengan cara yang berbeda dari yang lain, yang umumnya melakukannya. Ini berani memilih cara yang berbeda. Hidup dalam kekudusan, berarti secara spesifik disebutkan di sini adalah jauhi percabulan. Kaum muda, di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus merasa perlu mengingatkan itu karena di kota Tesalonika pada saat itu marak sekali terjadi hubungan seks bebas. Apalagi kemudian dibungkus dengan alasan mereka sedang melakukan ritual ibadah di kuil-kuil para dewa. Ada pelacuran bakti, seks liar, seks bebas yang liar dilakukan dalam rangka menyembah dewa-dewi di kuil-kuil tersebut. Kemudian juga didukung oleh para tabib yang mengatakan, oh jangan menahan hawa nafsu, justru perlu untuk melampiaskan hawa nafsu, dorongan seksual itu. Sehingga kemudian ada banyak orang-orang kaum muda, pria, wanita yang dengan sengaja menawarkan jasanya sebagai tempat pelampiasan nafsu liar orang-orang yang mau melampiaskan hawa nafsunya. Dan Rasul Paulus mengatakan, meskipun kalian tinggal di kota itu, di tengah masyarakat yang demikian, tidak harus mengikuti cara hidup seperti yang mereka lakukan. Jauhi percabulan, hiduplah kudus, hiduplah berkenan kepada Allah. Itu yang Allah kehendaki. Rasul Paulus tegas mengatakan bahwa kendalikan hawa nafsu, ini poin yang ketiga. Epitumia, yaitu keinginan yang menyebabkan dosa. Dia mengingatkan bahwa agar kita bisa hidup kudus, jauhi percabulan dan kendalikan hawa nafsu. Setiap manusia punya dorongan atau keinginan, termasuk dorongan seksual. Tapi jangan lupa itu adalah anugerah Allah. Anugerah Allah ketika dilakukan dalam terang kehendak Allah, sesuai kehendak Allah.
Tapi ketika kita melakukan berdasarkan hawa nafsu saja, maka pemberian Allah itu menjadi rendah, tak berharga lagi nilainya, tidak lagi menjadi berkat, hanya sebatas hawa nafsu, kedagingan manusia. Dan oleh sebab itulah Rasul Paulus merasa perlu untuk mengingatkan di sini bahwa kita perlu untuk bisa mengendalikan keinginan hawa nafsu, keinginan yang bisa menyebabkan dosa. Dan ini terkait juga dengan kata yang ditunjukkan oleh epitumia, bukan hanya menunjuk pada hawa nafsu, dorongan atau tindakan seksual, tapi dengan tindakan memperlakukan orang lain atau saudaramu dengan tidak hormat atau memperdayakannya. Ini ditulis di ayat 6. Jangan memperlakukan saudaramu dengan tidak baik atau memperdayakannya. Memperdaya orang lain, memanfaatkannya, memperlakukannya sebagai objek. Hanya untuk memuaskan hawa nafsu, kepentingan diri, egoisme diri. Itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan kita melihat bahwa tak sedikit orang memperlakukan orang lain, kekasihnya, pacarnya hanya seperti objek. Objek yang bisa memuaskan hawa nafsunya. Dan pesan firman Tuhan tegas, gamblang. Jangan memperdaya atau memperlakukan saudaramu dengan tidak baik. Epitumia, tindakan yang bisa menyebabkan tindakan dosa, keinginan atau perbuatan-perbuatan dosa. Di sini kita diingatkan oleh Rasul Paulus dengan sebuah pesan yang sangat tegas sesudah kalimat tersebut. Barang siapa menolak ajaran ini, ajaran artinya pesan, nasihat Rasul Paulus ini, sesungguhnya dia menolak Allah. Allah yang telah memberikan kepadanya rohnya yang kudus. Tidak main-main. Rasul Paulus mengingatkan dengan sangat-sangat tegas di sini. Barang siapa mengabaikan, tidak memandang penting nasihat Rasul Paulus ini, sesungguhnya dia telah menolak Allah. Sobat muda sekalian kita diingatkan hidup kita ini sangat singkat loh. Tidak panjang. Belum tentu sampai berapa puluh tahun lagi, belum tentu. Dan karena sangat singkat, hidup ini sangat berharga. Karena sangat berharga, jangan kita mengisinya dengan cara-cara yang sembarangan. Cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Allah. Sebaliknya justru disinilah kita bertanggung jawab, berusaha mengisi, menjalankan hidup kita dengan hal-hal yang sebaik mungkin. Yang berharga, yang bisa mempermuliakan Allah dan bukan mempermalukan Allah. Bukan hal atau cara yang bisa melukai hati Allah. Justru bagaimana caranya kita menjalankan hidup kita dengan perbuatan atau perilaku yang bisa menyenangkan hati Allah, bukan mengecewakannya. Menyenangkan hati Allah dengan cara menjaga kekudusan hidup. Dia memanggil kita semua menjadi umatnya yang kudus untuk melakukan apa yang kudus, bukan melakukan apa yang cemar. Sekali lagi, melakukan apa yang kudus, bukan apa yang cemar. Yang kudus dari kata agios, apa yang dilakukanlah berani berbeda dari apa yang dilakukan oleh dunia. Sekalipun dunia, banyak orang muda di sekeliling kita, teman-teman kita atau mungkin idola kita melakukan hal-hal yang nampaknya keren di mata dunia, tindakan yang vulgar dengan pasangannya dan mengeksposnya kemana-mana. Sebagai murid Kristus, maka kita harus berani menyatakan sikap iman yang tegas. Saya punya sikap dan prinsip iman sendiri yang tidak harus ikut arus dunia yang seperti itu. Saya memilih untuk menjaga kehormatan diri saya. Jangan lupa, tubuh ini juga adalah mulia. Tubuh ini juga adalah suci karena diciptakan, diberi oleh Allah. Jangan jatuh pada pemikiran, konsep pemikiran dualisme. Yang berpikir, gak apa-apa tubuh ini berbuat hal yang jahat, hal yang kotor. Karena tubuh ini kan fana, materi dan akan habis kok. Akan kembali menjadi tanah. Yang penting jiwa kita, roh kita suci. Itu keliru. Tubuh ini juga adalah suci adanya, mulia adanya. Sebab apa? Jangan lupa pesan Rasul Paulus 1 Korintus 6 ayat 19. Bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang kita dapatkan dari Allah. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bukan milik kamu sendiri. Demikian pesan firman Tuhan. Bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu harus dipelihara. Jangan disia-siakan. Jangan tidak dihormati. Dan hidup ini bukan milik kita sendiri. Allah sang pemilik hidup kita menghendaki apa? Kita menjaga kekudusan, bukan mencemarinya. Dan oleh sebab itu jangan seenaknya. Kita hanya dipinjamin. Orang yang dipinjami adalah orang yang dipercaya. Oleh sebab itu
kita menjadi keren dan hebat sebagai kaum muda di mata Allah bila kita mampu menjaga kepercayaan dari Allah itu. Mampu menjaga kehormatan tubuh kita dan tidak mencemarinya dengan cara-cara, dengan hal-hal, dengan tindakan-tindakan, dengan perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak berkenan. Perbuatan-perbuatan yang justru bertentangan, yang kontra dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu mari kita semua menjaga, memperhatikan bagaimana cara kita menjalani hidup kita. Bagaimana cara kita menjalankan hubungan cinta kasih kita dengan orang yang kita cintai. Hormati dan hargai tubuh kita, tubuh pasangan kita. Sebagai cara kita menghargai dan menghormati dan berterima kasih kepada Allah yang memberikan tubuh ini, memberikan hidup ini, yang mempercayakan kepada kita tanggung jawab bagaimana menjalani hidup pemberiannya dengan cara-cara yang terhormat dan mulia. Satu firman yang sangat tegas dan sudah jauh hari Tuhan berikan sejak awal Tuhan mengikat perjanjian anugerah dengan umat Israel. Firman ke-6, jangan membunuh. Kalau firman itu dibalik pakai kata yang positif, pelihara kehidupan. Jangan rusak hidupmu, jangan merusak atau menghancurkan tubuhmu dengan hal-hal yang cemar, hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Kiranya firman tersebut mengingatkan kita bagaimana kita punya tanggung jawab yang besar, memelihara kehidupan, memuliakan Allah dengan cara-cara yang benar. Dan jangan lupa rohnya diberikan pada kita, agar kita punya kekuatan memelihara tubuh kita, menghormati tubuh kita, mempermuliakan Allah lewat tubuh dan hidup kita. Amin. Sobat muda, mari sama-sama kita aminkan firman Tuhan ini dengan berdoa. Terima kasih ya Allah, kami boleh bersama-sama diingatkan oleh pesan firman-Mu. Kiranya kami mampu untuk menjaga hidup yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Sobat muda, mari sama-sama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat dan ditutup dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan bersama. Mari berdoa. Ya Kristus, terangilah hati kami agar kami bisa melihat kehendak-Mu dan kehendak-Mu menuntun kami menjalani hidup dengan lebih baik, lebih berkomitmen, lebih sungguh-sungguh, lebih teguh dalam menyatakan sikap iman, khususnya ketika kami harus berhadapan dengan goda dunia dan arus kehidupan yang kerap membawa kami menjauh dari kehendak Allah. Kami mohon hikmat-Mu memberi kami kekuatan dalam kami menimbang, memutuskan apa yang patut untuk kami lakukan, khususnya dalam kami berperilaku, berbuat, dalam kami berelasi dengan sahabat-sahabat, teman-teman, ataupun orang yang kami cintai. Biarlah kami menghargai anugerah cinta kasih dari Allah sebagai pemberian Allah yang berharga, yang harus kami hormati adanya dan tidak kami sia-siakan dengan
mencemarkannya lewat hawa nafsu kedagingan kami yang kerap mengaburkan anugerah dan berkat Allah tersebut, membuat kami terjerat dan terperangkap dalam jerat dosa. Tuhan, kami mohon Engkau menguatkan kami, agar kami senantiasa bisa menjaga kemuliaan diri kami, menghormati akan tubuh kami sebagai pemberian-Mu yang suci dan mulia adanya, yang harus kami jaga kekudusannya. Demikian juga agar kami bisa menghargai kehidupan orang-orang di sekeliling kami, termasuk orang yang kami cintai, dan berusaha menghormati kehidupannya, termasuk tubuh jasmaninya. Kami berdoa bagi kaum muda dimanapun berada, beri kekuatan, keteguhan hati, agar mereka pun punya sikap iman yang teguh dan kuat dalam menghadapi goda dunia ini. Berkati juga rekan-rekan kami, remaja pemuda kami, mereka yang masih menempuh studi, mereka yang sudah bekerja, mereka yang masih mencari kesempatan bekerja. Di tengah-tengah kondisi pandemik yang serba terbatas, yang sangat sulit ini, biarlah perjuangan ini dapat kami tekuni dengan iman yang kuat, dengan tetap percaya kepada Allah yang menyertai hidup kami, menuntun kami langkah demi langkah, memampukan kami untuk bisa menang atas perjuangan hidup, mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami sebagai siswa, sebagai mahasiswa, sebagai mahasiswi, ataupun sebagai kaum muda yang bertanggung jawab atas hidupnya. Kami percaya Tuhanlah sumber berkat yang mencukupi segala kebutuhan hidup kami. Tuhan memberi yang terbaik untuk kami semua, sebab Tuhan mengasihi kami. Dan oleh sebab itu, biarlah kami semua termotivasi untuk juga bisa mengasihi Tuhan lebih dari sebelumnya. Sehingga kami lebih berkomitmen dalam menjaga kehidupan kami sebagai umat Tuhan, umat yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah semua para sahabat kami, kekasih-kekasih kami, keluarga kami, jemaat Tuhan dimanapun berada yang saat ini dalam kondisi sakit. Jamahlah, pulihkanlah, dan biarlah mereka juga boleh merasakan anugerah Tuhan yang senantiasa hadir menjadi berkat yang menguatkan, menyehatkan kembali mereka. Biarlah kuasa-Mu juga mengangkat semua virus yang saat ini telah melanda seluruh dunia, menyengsarakan banyak orang, menyebabkan banyak orang kehilangan sanak saudara, orang tua, kekasih hati. Tuhan kiranya senantiasa mendekap mereka yang bersedih, berduka, mereka yang dalam penderitaan yang berat. Tuhan yang menguatkan dan menghiburkannya. Ya Allah, inilah segenap doa kami. Kami menaikkannya dalam Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Pada hari ini kita akan menerima ayat persembahan yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Dan untuk persembahan teman-teman dapat memberikannya pada gereja masing-masing. Mari teman-teman kita bawa persembahan syukur kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus saat ini kami datang memberikan persembahan kami, memberikan sebagian berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan biarlah apa yang sudah kami berikan ini dapat dimanfaatkan dan diolah sehingga menjadi berkat untuk kelebaran kerajaan-Mu Tuhan dan juga menjadi berkat bagi sesama kami. Berkati setiap majelis yang juga akan mengelolanya, Engkau senantiasa berikan kesehatan selalu dan kebijaksanaan dalam mengelolanya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan,
biarlah firman yang sudah kita dengarkan pada hari ini dapat menjadi landasan kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan biarlah juga kita dapat menjadi pemuda Tuhan yang hebat dalam menjaga hidup kudus yang sudah Tuhan percayakan untuk kita. Dan tentunya jangan lupa kita harus senantiasa menjadi garam dan terang untuk dunia ini. Mari dengan penuh rasa syukur kita pujikan lagu Kita Harus Membawa Berita. Sobat muda, kita akan masuki pengutusan. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Teruskanlah karya kasih dan karya yang memberkati kehidupan. Dan nyatakanlah imanmu lewat seluruh kehidupanmu. Terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Amin. Teman-teman, ibadah kita pada hari ini telah selesai dan sampai jumpa pada ibadah minggu depan. Jangan lupa ya, selalu jaga kesehatan dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Pujilah
selagi ku bakal anak, waktuku ada di tempat tersembunyi dan